Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahudah amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad ووالد وما ولد قال صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, bilkhusus pada guru kita Syekh Al-Alim Al-Alamah Habib Salim bin Syahab Al-Hasanin, pada ayahanda Habib Mahmud Al-Ba'bud, pada seluruh habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Kita masih belum sampai jam 10, kurang seperempat, mungkin seperempat saja. Karena sudah guru kita tadi sampai wafat Rasulullah, sebenarnya selesai sudah, cuma karena udah ada aturan acara, kada kawan ini ulun berdusta, menyuruh mengatur acara berdua nang berceramah, kada nyaman jadi seadanya aja. Peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya tidak ada lain untuk membuka jiwa kita, hati kita, nur iman kita, agar supaya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mubalik, penceramah, bida-bida tata caranya untuk membuka hati jamaah nang hadir kada sama. Kita di sini hanya fokus pada kata itu aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ini kita hafal seberataan, cuma ulun ambil tafsir daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qala Abu Darda fattabi'uni bil birri wat taqwa wat tawadhu'i wa dhullatin nafs. Katakan olehmu wahai Muhammad, kita sebagai hamba Allah, kita pasti semua rindu, cinta, sayang kepada Allah. Tapi di mana bisa bertemu? Karena kita makhluk, Allah pencipta kita. Kita mahadas, Allah kadim. Kita hamba, Allah Rabb. Bagaimana bisa? Maka Allah memberi jalan kepada kita melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan wahai Muhammad, jika adalah kamu cinta kepada Allah, ikuti akan aku. Maka berkata sahabat Rasulullah SAW Abu Darda, bil birri, pertama mengikut Rasulullah dengan bir. Ai fi'lu ma amara Allah, itu memperbuat apa yang Allah perintah. Apa yang Allah perintah, ya kita gawi, selesai. Ringkas saja bang. Jalan pertama supaya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tidak bisa cinta kepada Rasulullah kalau tidak mengikut Rasulullah. Kita mengikut Rasulullah pertama oleh sahabat Rasulullah, maka dia anak disuruh Allah. Kan mudah. Sebelum mengerja tentu bersumber ada ilmu. Awal ilmu inilah yang memecah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Abdallah qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adhanit tariq. Ini kan sudah masuk kepada ilmu namanya.
Bermula iman itu lebih daripada 77 cabang. Yang paling afdal bacaan la ilaha illallah. Bacaan itu awal makna kepada Rasul Iqra, baca olehmu. Kita awalnya yang bacalah dulu. Maka tersusunlah kalau kita sekolah dari ilmu nahwu, tasrif sampai seterusnya tasawuf. Kalau sekolah, kalau kita di rumahannya tidak bisa orang dari nahwu karena orangnya sudah umur 80 tahun nak meninggal dunia. Ini perlu diguris di hatinya kenal kepada Allah. Ini harus diguris di hatinya cinta kepada Rasulullah. Ini harus diajarkan bagaimana amaliyah satu yang dia baca melebihi seluruh amaliyah yang lain. Itu afdal. Karena sudah orangnya tidak bisa lagi. Kalau mulai bawah belum sampai selesai dia sudah meninggal dunia. Tentu singkat saja karena Rasulullah pun di dalam beliau mengajar, beliau melihat orangnya. Kadang beliau mengajar tentang Islam, tentang tauhid, tentang akhlak, tentang perdagangan. Beliau mengajar tidak ada batasan. Seluruhnya selama di dalamnya kata bir, kebaikan, seluruhnya mengandung keberkahan dari Allah untuk menyempurnakan cinta kita, mutabah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu aja. Jenis apa saja jenis kebaikannya, walaupun yang paling nilainya rendah menjadi pemulung, jadi imatatul adza, membersihkan jalanan, tukang sapu, apa seluruhnya. Tapi dia mengandung di dalamnya selama orang tak ada nur iman di dalam dirinya yang kecil seperti itu bisa membawa Allah cinta kepada orang itu. Dan dalam sejarah para aulia banyak orang-orang yang pemulung, yang tukang sapu, dia lebih tinggi martabatnya daripada ulama yang duduk mengajar, berceramah, berpidato terus kepada makhluk. Tapi ini yang mastur lebih tinggi. Laulal mastur mastahara masyhur. Jikalau tidak ada orang yang mastur itu, yang masyhur tidak ada harganya, tidak dipandang oleh Allah. Allah mandang kepada yang mastur, maka berharga bernilai di sisi Allah. Orang yang masyhur, ilmunya diberi keberkahan, ibadahnya diberi keberkahan, mastur yang nyandang duluan. Dia tidak ada nilai di sisi makhluk Allah, tapi Allah mandang yang mastur, maka yang masyhur menjadi masyhur. Artinya nilai kebaikan kecil saja nilainya bisa menyampaikan seseorang cintanya kepada Rasulullah, menyampaikan seseorang cintanya kepada Allah. Satu albir. Yang kedua kata sahabat Rasulullah Abu Darda radhiyallahu anhu, mana mutabah kepada Rasul at-taqwa. Al-kaffu amanah Allah. Takwa itu memelihara jiwa dari apa yang dilarang oleh Allah. Kita semuanya pasti mengakui Allah perintah kita tidak sanggup, Allah larang pun kita tidak sanggup. Dengan kalimah la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali seluruhnya dengan anugerah Allah. Tetapi kita tidak berubah. Kalimah afdalu la ilaha illallah yang di dalam berarti ajarkan manusia di dalam duluan. Awaludin ma'rifat ini yang penting. Kalau cuma sekadar bacaannya tidak bisa membersihkan, tidak bisa memperkuat jiwanya. Akhir umurnya menjadi husnul khatimah karena sangat lemah seperti angin saja. Tapi kalau kalimah la ilaha illallah seperti jiwanya sendiri, laksana itu pohon akar, bukan hanya ranting, bukan hanya jadi daun, bukan hanya jadi buah, tapi akar ini lebih mendalam. Inilah dari Rasulullah dan mengajarkan awal itu tidak boleh tidak. At-tauhid yaitu masakan Allah. Karena bagaimana saja seseorang beribadah, bagaimana saja seseorang seperti orang saleh, dia tidak pernah sekejap mata pun dia berbuat kesalahan. Tapi kalau dia masih wujudnya yang berbuat, ini tidak ada nilai di sisi Allah. Karena dia mengandung di dalam jiwanya kekotoran yang maknanya lebih kotor daripada orang-orang yang maksiat, yang mengaku dirinya maksiat. Tapi dia maksiat, dia tidak mengakui dirinya maksiat. Sedangkan dia wujudnya berbuat. Dia merasa menjadi orang saleh karena dia punya ilmu, punya ibadah. Sehingga ibadah ilmunya ia nisbahkan kepada dirinya. Ini lebih jahat daripada orang yang maksiat. Kalau seseorang maksiat mengakui dirinya salah.
karena dia tidak mau salah. Takwa ini sangat susah kepada kita, kecuali Allah beri anugerah baru bisa seseorang masuk di dalam makam ini. Yang ketiga, at-tawadhu. Kata Abu Darda, mutabah itu adalah tawadhu. Tawadhu waktu syai' bi mahali bi masyiati, meletakkan sesuatu timbang pada tempatnya. Maknanya tawadhu adalah satu jiwa. Kalau kita hamba, jangan jadi Tuhan. Kalau kita memang fungsinya diberi Allah Ta'ala sebagai anak, ya jangan jadi orang tua. Kita sebagai kai, ya jangan jadi cucu. Kan semuanya itu ada fungsi. Maknanya yang tua harus mengerti dirinya tua, dia harus mengerti dirinya hamba, dia harus berterima kepada Rasulullah, bersyukur, berterima kasih karena wujudnya terbit daripada nur Nabi Muhammad SAW. Ini namanya tawadhu. Bukan tawadhu merendahkan diri, tinggal dia semuanya, ya itu tidak. Kalau merasa wujudnya masih dia yang seperti punya, itu namanya takabur. Karena makna tawadhu yang sebenarnya, dia mengaku wujud hamba yang tidak punya senilai apa saja, baik di sisi Allah, baik di sisi Rasulullah, seluruhnya berkah kurnia, berkah dari Rasulullah, kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin ringkas menambah ya Habib Jannah. Yang terakhir, zillatun nafs, yaitu merasa diri begitu memandang kepada umat Rasulullah, memandang kepada hamba-hamba Allah. Tidak boleh satu detik terbetik di dalam diri kita, satu napas terbetik, saya lebih baik daripada si fulan, walaupun si fulan itu orangnya kafir. Karena rahasia Allah tidak ada satupun yang mengetahui selain Allah. Orang yang kafir bisa menjadi muslim, orang yang sesat bisa menjadi dapat petunjuk, orang yang jahil bisa menjadi alim, orang yang alim bisa menjadi jahil. Karena berapa banyak orang alim di dunia, tapi kada selesai pengajiannya, tidak selesai nuntut ilmunya, dibangkit Allah jahula, dia jahil. Karena ilmunya hanya hafal saja di otaknya, tidak langsung alam namilladuna ilmah. Allah ajarkan di dalam jiwanya, yang apabila dia meninggal dunia, ilmu akan dibawanya, tidak terhenti hanya di dunia, terbawalah di dalam kuburnya. Allah tidak mengambil ilmu dengan menghilangkan ilmu. Allah mengambil intian biqabdir ulama, dengan mematikan, mewafatkan seorang ulama. Maka ilmu yang ada tertanam di dalam jiwa, inilah ilmu yang sebenarnya. Yang seluruhnya itu hanya sekadar seperti hiasan-hiasan saja di dalam perjalanan kehidupan, hanya untuk memberi mubasyir, kegembiraan kepada umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aja sekadar kita menambah keberkahan karena sudah diumumkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar daripada bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wa salihin, terutama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, bisiri suratil Fatihah.